Jangankan buat sekolah, buat makan sehari-harinya aja juga agak kurang. Itu ya salah satu kerinduan saya ya. Kan ya harus memang ada regenerasi supaya jangan dari tahun ke tahun itu aja yang harus ada perubahan di situ. Harus ada perubahan. Hijrah, karena waktu itu memang dia mau dibunuh. Informasi. Pilihannya hidup atau mati. Ya. Kebetulan ada keluarga saya di Jakarta yang tentara, diambil sama dia disembunyikan di Jakarta. Sekarang minta maafin untuk senior-senior. Cuma Pak Ganjar yang bisa meneruskan program-program Pak Jokowi. Kapan lagi gue mau balik ke kampung untuk membangun kampung gue gitu. Gue enjoy menikmati hidup gue cuma di pusat di Jakarta selama ini. Ya perjuangan orang tua gue atau pendahulu gue dulu, gue nggak bisa melanjutkan. Sekarang saatnya gue harus melanjutkan. Gitu. Oke, standby. Oke, relax. Tenang sebentar. Standby, kamera. 1, 2, 3, action. Jumpa lagi. Ada yang belum persiapan. Relax, santai. Hari ini kita ada di Kopitiam M-Point Green Light. Waduh, lu mesti nyobain kesini nih. Kopinya sama-sama hitam sih, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Datang langsung baru tahu. Pinggir danau, view-nya asik. Tapi nggak bisa kita arahkan ke sana kameranya. Tadi gue coba nih ya. Ini bicara Kopitiam. Mungkin masukan ya bos. Jujur karena kami orang dari Mamasa. Kalau kopi itu yang terkenal sebenarnya kopi Toraja, walaupun bukan Toraja tapi Mamasa asalnya. Mungkin nanti diganti lah jadi kopi Mamasa. Syaratnya cuma satu, Pak. Apa itu? Menang dulu. Kayaknya kita nggak perlu buka lama-lama ya. Udah langsung ngomong ya. Terlalu semangat. Masih sama Saya Mukti. Adi Baba. Aduh, Adi Baba masih sama saya Antar. Adi Baba biar agak wibawa dikit kan. Langsung aja Bung, ini kita kedatangan pemuda-pemuda. Masih muda. Pemuda Tangguh ya. Pejantan tangguh dong. Kalau gue bilang sih gue bukan pemuda, gue masih Gen Z. 20 tahun yang lalu. Gen Z yang tertukar. Agak maju dikit boleh Pak? Agak dikit Pak. Agak kesini Pak. Seru banget nih hari ini karena visi misi tadi kita udah bicara banyak. Ternyata visionnya buat daerah asalnya. Ya enggak, itu Sumbar. Sulawesi Barat. Halo para orkestra Sulawesi Barat. Gue lagi tunggu buka salam, biasanya ada ketinggalan. Sebelum kita mulai, sebelum kita mulai, Bang, narasumber semuanya, pemirsa orkestra di rumah, kita ucapkan salam dulu kepada orkestra di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Nah, hari ini tiga langsung putra daerah punya semangat dan spirit buat daerahnya keren banget. Perjuangan tapi dan masih merah. Masih berani. Mau nanya siapa dulu nih? Gantian nih. Perkenalan dulu. Oke. Kalau di sini kita nggak memperkenalkan, nggak diperkenalkan. Memperkenalkan diri. Boleh dari mulai dari Bung Rio boleh deh. Oke, siap. Saya ini nama lengkap Rio Mewang Lopaipinan. Asal orang tua dari Mamasa, dua-duanya. Langsung buka nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue mencoba jadi salah satu calon legislatif untuk DPR RI 2024 Senayan. Jadi kemarin itu di DCS nama gue udah muncul. Nomor 4. Siap. Mau dukungan ya? Nggak basa-basi lah. Langsung aja. Monggo. Silakan. Iya. Kalau nama saya Yohanes Keratong. Saya Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Saya
juga sekarang menjabat sebagai anggota DPRD sudah 4 periode. Wes. Ngeri kali. Udah ngerti banget ini tentang masalah ini. Yo. Siap. Ya, yang paling muda lagi. Ya. Ini dia. Perkenalkan, nama saya Dandi Firdal Solon, calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat perwakilan Mamasa. Oke. Kalau udah Provinsi. umur 26. Oh, iya. 26 udah memikirkan negara. Kita 26 masih nongkrong di pinggir jalan. Bukan hanya gua umur berapa? Kan 25. 25. Kembali. Di mana ya? Ini Agak suka soalnya nanya. kayaknya soalnya ini udah bos. bilang gini Iya. ya. The Young Guns. Ya. Ngeri. Top. Kenapa sih? Gue bagi pertanyaan dulu ya. Gue bagi pertanyaan ke yang dekat dulu sih. Ya. Bung Rio. Kenapa sih Bang harus merah? Gini Bang, saya kasih tahu ya cerita background saya dulu. Ya. Jadi keluarga saya ini, sorry. Agak semangat ya. Keluarga gue ini dari tahun 1960-an. Jadi opa gue itu salah satu pejuang, bahkan dia komandan untuk pejuang di perebut kemerdekaan dulu ya, berarti tahun 45-an. Ya. Ya. Di Mamasa itu kabupaten dulu ada namanya pergolakan Mamasa itu ingin mendirikan negara Islam. NII. Kalau di sana yang terkenal namanya 710. 710. Ya. Oke. Kakek gue itu atau opa gue itu komandan batalion di sana untuk membela dari serangan-serangan 710 waktu itu. Namanya Andi Paipinan, bisa dicek. Andi Paipinan. Ya. Nah, tapi sayangnya saat zaman pemerintah sudah beralih ke Soeharto dulu, Orde Baru. ya Orde Baru, itu opa gua malah dituduh PKI, dituduh buat partai terlarang saat itu, dan beliau di tahun 70 2 kali dipenjara. Oke. Saat itu bokap gua kuliah di tahun 69 apa 70-an, beliau kuliah di Universitas Kedokteran Unpas. Karena dia tahu bapaknya adalah komandan untuk perang terhadap DITI, dia dicarilah di Makassar, diuber-uber sama mereka. Akhirnya bokap gua nih disuruh bapaknya, udah kamu pergi aja ke Jakarta. Hijrah, karena waktu itu memang dia mau dibunuh. Ya. Informasi. Pilihannya hidup atau mati. Ya. Kebetulan ada keluarga saya di Jakarta yang tentara, diambil sama dia, disembunyikan di Jakarta. Sampai akhir pergolakan itu sudah tidak ada, tapi bokap udah terlanjur di Jakarta, akhirnya lahirlah gue. Begitulah. Tapi keluarga gue itu semenjak kejadian itu mereka sangat trauma dengan politik. Gak ada yang berpolitik, anak-anaknya gak ada yang berpolitik. Bokap gue kebetulan anak pertama, jadi adik-adiknya pun tidak ada yang masuk politik karena trauma politik. Bahkan opa sesudah diadili demikian rupa ya sama pemerintah saat itu bahwa dia nggak terlibat. Tuduhan itu ternyata tidak benar, cuma hoax, ya kan. Tapi nama dia nggak dikembalikan waktu itu. Tidak direhabilitasi. Tidak direhabilitasi kembali. Tapi ya sudahlah, buat kami perjuangan opa itu nggak apa-apa lah. Ya. Yang penting sudah memberikan yang terbaik. Itu negara. salah satu sebenarnya akhirnya membuat bokap itu memang walaupun dia bukan masuk ke dalam struktur PDIP, tapi dia dari dulu namanya PDI, belum PDI Perjuangan. Beliau itu memang penggemar Soekarno lah. Oh ya, pengagum Soekarnoisme. Ya, Soekarnoisme lah. Tapi dia nggak ikutan dalam organisasi tersebut. Nah, hal-hal yang tercipta di keluarga kami membuat saya akhirnya juga merasa ya kami harus merah, mau nggak mau. Cuma kan waktu itu masih PDI ya, belum perjuangan. Nah, saya kebetulan berkuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta. UKI. Yes. Viva UKI. UKI. Jadi di situ
di situ saya mengenal organisasi, mengenal perjuangan-perjuangan. Nah, saat itu saya belum juga tertarik sama partai. Kalau berjuang menjatuhkan Soeharto itu pada saat 98, saya sudah lulus tapi saya masih ada di belakang layar itu, walaupun tidak seperti Bang Adian lah kita tahu. Saya ada di belakang Bang Adian. Jadi saya di belakang pergerakan-pergerakan itulah. Nah, selepas itu saya bekerja segala macam, akhirnya sampai akhirnya saya jadi usaha lah di bidang pembangkit listrik tenaga air. Itu membuat saya di situ berproses. Ternyata hati kecil kok kayak mau manggil. Saya kok senang sendirian dengan hidup saya di Jakarta, terlalu nyaman lah buat saya. Walaupun di 2019 lalu saya ditawari oleh partai tertentu, sampai belum tertarik buat saya. Dan kebetulan yang mengundang saya bukan Merah waktu saya, jadi saya belum tertarik. Dan waktu itu saya belum menganggap bahwa diri saya sudah selesai dengan diri saya belum waktu itu, belum siap lah. Nah, singkat cerita, di tahun 2020 ya mungkin jalan Tuhan kali ya membuat saya dipertemukan sama si A, si B, si C, akhirnya membuat saya masuklah ke Merah. Dan kebetulan itulah hati saya memang ada di situ dari dulu, nyatanya di situ. Dari situlah akhirnya ya udah, memang ini memang panggilan. Terus riwayat cerita tentang historikal ya keluarga saya seperti itu, dan saya merasa kok saya egois ya, hanya mementingkan keluarga inti kecil saya aja di Jakarta hidup seperti ini. Kapan saya mau kembali atau meneruskan perjuangan di daerah asal keluarga saya gitu. Nah, itu terpanggil lah, karena saya pernah ke sana juga ngelihat kondisi keadaan situasi seperti itu. Wah, ini saya harus turun. Bang, kira-kira sebenarnya ada ini nggak sih Bang? Kan Abang tadi bilang titik baliknya kan pada saat itu setelah ketemu dengan beberapa kawan gitu. Yes. Ya kan? Boleh nggak Bang tahu secara spesifik ada nggak sih peristiwa atau kejadian pada saat ketemu itu tiba-tiba memberanikan diri, udah deh sekarang gue masuk deh ke PDIP dan mau nyalek deh, berani deh gitu, ayo deh gitu, ada nggak sih Bang? Gini, nyetor duit nggak sih? ini dia. Sekalian ini gua harus clearin nih. Sekalian itu tuh. Ya, gua harus clearin ini. Jadi begini, gua kebetulan usaha di bidang pembangkit listrik tenaga air. PLTA lah ya nama. Sudah berapa tahun? Sudah 18 tahun lalu. 18 tahun ahli di bidang PLTA. Dibilang ahli sih nggak ada ahlinya. Tapi gua mungkin jago mengemasnya, akhirnya bisa jualan. Gue bukan orang teknik, tapi gue orang ekonomi, orang manajemen. Kan bagi orang manajemen, gue bisa melakukan pekerjaan melalui tangan orang lain. Gue memang yang meramu itu, gimana gue bisa jual kan ke orang customer itu. Ceritanya begini, di samping gue usaha di bidang itu sama teman-teman, tapi gue punya penemuan baru namanya biomasa. Yes. Biomasa itu adalah dibilang chemical juga bukan, tapi itu ada sedikit apa ya, semacam kayak ramuan berupa cairan. Itu yang nanti akan menjadikan bioaktivator. Apa itu bioaktivator? Jadi kalau Anda pernah tahu sampah-sampah rumah tangga, itu saya siram dengan biomasa itu jadi bioaktivator. Ya. Jadi dari situ nanti itu buat percampuran bahan bakar PLTU, untuk percampuran dari batu bara. Jadi 70% batu bara, 30% bisa pakai itu. Artinya itu kan ada efisiensi di batu bara, pemakaian batu bara kan berkurang. Alat bakar ya sebenarnya? Ya, pembakaran ya, untuk pembakaran. Betul. Ini kan buat solusi-solusi rata-rata perkotaan-perkotaan itu bermasalah dengan sampah. Ini sebenarnya solusi. Ya. Nah, dari situ gue punya penemuan. Gue mulai keliling nih, istilahnya marketing lah. Gue keliling, gue turun sendiri. Gue keliling beberapa pemda-pemda di Jawa Tengah saat ini, saat itu. Tapi entah gimana gue sulit sekali untuk bisa diterima sama mereka. Entah kenapa ya, ada sesuatu gue nggak tahu. Nah, saat gue akan ke pemda-pemda tersebut, gue tuh gimana caranya gue bisa kenal pemerintah kota segala macam. Gue kebetulan punya teman
yang kebetulan anak Viva Uki. Uki lagi. Kebetulan dia banyak channel di situ. Dan dia termasuk anggota tetap juga enggak di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Tapi saya belum ke sana ya, belum. Waktu itu kami keliling sama-sama lah kan. Saya ajak dia untuk yuk usaha ini gitu. Nah, saat lagi seperti itu, terus kebetulan saya ada peluang untuk bisa presentasi di DPP saat itu. Kenapa saya ke DPP? Saya mungkin dikenalkan, bukan untuk apa-apa ya, hanya untuk dikenalkan ke beberapa pemerintah daerah yang waktu itu memang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa di sini toh? Karena saya bukan hanya sekedar bisnis, sebenarnya saya punya solusi untuk sampah. Sampah kan bermasalah di daerah. Nah, disitulah saya mulai mendekat sama yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, akhirnya di situ saya dibuatkan kartu anggota. Ini belum ada urusan mencalek ya, belum ada. Nah, di situ berjalan, walaupun belum ada yang tembus, tapi mungkin ya pertimbangannya partai saat itu, saya ditanya mau jadi anggota, saya mau sekali, itu saya rindukan itu kan. Ketemulah dijodohkan. Disitulah titik balik sebenarnya. Saya mau masuk ke dalam perjuangan itu. Nah, singkat cerita obrolan, kenapa nggak bangun di daerah? Masalah ini kan banyak di daerah. Challenge ya. Kan saya asli putra daerah, kenapa nggak kembali ke sana, bangun di sana gitu. Sehubungan juga dengan usaha saya di bidang pembangkit listrik tenaga air. Di sana kan juga pasti kebutuhan listrik juga kan masih belum maksimal. Nanti kita tanya ini nanti. Nah disitulah titik balik saya akhirnya. Tapi kan nggak mudah loh jadi caleg di anggota Partai Demokrasi Perjuangan. Itu nggak mudah. Makanya Pak, pertanyaan saya, bayar nggak gitu kan? Nah ini perhatian ya buat teman-teman yang mau jadi calon legislatif dan atau calon partai itu sama sekali nol. Nol, nggak ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masalah biaya-biaya itu tidak ada. Jadi kalau misalnya ada yang masih bilang bayar bro, berarti bisa dicek dong ya ke situ. Saya sendiri saksi hidup. Saya tidak mengeluarkan, ya kalau bilang Rp1 jadi berhubungan sama Anas Subanding, jangan. Oh iya. Gantung saya. Pokoknya benar-benar tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau Adibaba mau minta KTA bisa ya, gratis ya? Selama ada visi misi dan jelas. Oh, Pak. Selama memperjuangkan bangsa dan negara melalui Partai Demokrasi Perjuangan, saya kira nggak ada masalah. Nggak cuma Adibaba, lu juga bisa bro. Saya infokan dari nol ya, tidak ada rupiah. Jadi sebelum melanjutkan perkenalan, kita sudah mengidentifikasi. Jadi Sulawesi Barat itu banyak masalah. Kayak tadi datang keluar dari kota kabupaten, sinyal hilang. Sinyal hilang, berarti listrik kagak ada. Gitu. Nah, kalau mau jujur ya Bang ya, kalau lihat APBD, APBD untuk kita nggak bicara yang skup provinsi. Kalau saya bicara untuk salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, yaitu Mamasa, sangat rendah sekali. Nah, lanjutin Pak perkenalannya ke. Ya, beliau yang lebih tahu. Ini masalahnya gitu Pak. Ya. Masalahnya jalannya infrastruktur listrik, masuk jalan, terus telekomunikasi. Gue minum kopinya. Minum biar aku. Sambil memperkenalkan diri, bisa dijelaskan masalah apa yang harus kita identifikasi untuk membantu warga Sulawesi Barat. Oh iya. Oke, terutama di Mamasa ya Pak ya. Iya. Kak, saya kupas dulu secara umum. Kalau Sulawesi Barat dengan Mamasa, sebenarnya kalau PDI tidak menang di situ, orang kualat. Kenapa kualat? Terbentuknya Sulawesi Barat ini dengan Kabupaten Mamasa itu karena pada waktu itu Bu Mega yang presiden. Bu Mega. Betul-betul harus merah. Iya, merah. Jadi Mamasa jadi kabupaten karena zamannya Bu Mega. 2002. Kemudian
Sulawesi Barat itu 2004. 2004. Ya, itu Ibu Zaman Mega sudah tanda tangan. Sudah tangan. Oke. Jadi kata Bung Karno, Pak sang proklamator, jangan lupa jas merahmu, jangan lupa sejarahmu. Oh ya. Seharusnya kan masyarakat jas merah. Ya, seharusnya kan masyarakat Sumbar ini Sulawesi Barat secara umum dan Mamasa harus tahu itu. Harus tahu. Nah, berarti ada yang mau disampaikan langsung kan nih Bang? Iya, Harus tahu. Harus tahu Harus itu. tahu. Masyarakat Sumbar harus tahu nih. Peran Bu Mega sebagai presiden menjadikan provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa. Oke. Nah, kembali lagi Pak. Sudah berapa 4 periode kita ingin memetakan perjuangan bapak-bapak di sini untuk Sulawesi Barat nih apa nih yang harus kita identifikasi dulu. Jadi memang di Mamasa ini sebelum ini kan Mamasa ini kan kemarin kan dia satu kabupaten dengan Pulau Limandar, Polmas namanya. Ya. Sekarang sekarang dimekarkan tahun 2002. Memang kemarin sangat terbelakang. Jadi boleh dikata bahwa di bawah dasar. Jadi kemarin di Mamasa itu sebelum dimekarkan kendaraan utama itu kuda. Jadi jarang sekali ada kendaraan namanya mobil motor, nggak ada. Nggak ada. Yang ada kuda. Kuda. Jadi kudanya kuda Benz ya. Kuda Benz. Merek kayak gitu. Kuda yang bernyawa ini. Ya. Jadi betapa miskinnya masyarakat pada waktu itu. Nah, sekarang seiring berjalan ya sekarang boleh dikata bahwa sudah mulai berubah zaman seperti itu. Saya terpilih menjadi anggota dewan itu tahun 2004. Sampai sekarang. Dari kuda sekarang jadi ada truk bisa masuk. Ya sudah. Jadi sekarang ini zamannya Pak Jokowi yang adanya dana desa itu yang sangat membantu masyarakat. Oke. Perlu ditambahin lagi nggak infrastrukturnya Pak? Itu mudah-mudahan kalau bisa berjalan ini kalau terpilih lagi Pak Ganjar. Bisa bagus. Bisa kita sampaikan salam ke Pak Basuki. Ada yang mau ketemu Pak, mau lapor. Pak Ganjar harus jadi presiden. Nanti jalan semua dibetonisasi. Oke, siap. Itu harapannya. Ya, harapan. Ini harus jadi lah. Bukan harapan. Satu komando. Ini dari Mamasa. Nah, ini sekarang jadi memang kita butuh orang-orang atau putra daerah harus kembali ke asalnya. Jangan hanya bisa membangun daerah lain dan tidak bisa bangun daerahnya seperti Kenapa Pak? Harus kembali ke daerahnya. Pengalaman di luar harus membantu daerahnya. Oh jadi kenapa Pak? Bang Dio harus dijewer nih sekarang. Iya, kita kan sumber dayanya ini kan beliau kan sangat bagus. Bisa lebih membangkitkan sumber pada umumnya. Listrik butuh banyak gitu. Apalagi kalau di Mamasa ini kan semua gunung. Dia Mamasa ini kan susah tuh ya. Dia kan bersebelahan dengan Toraja. Jadi dari gunung ke gunung, jadi memang kita perlu membangkit listrik yang dari turbin itu. Nah ini beliau menaruh harapan. Mau punya listrik, ada orangnya, gitu ya. Oke. Nah itu PR Mamasa ini ada nih umur 26 tahun udah ngurus provinsi. Jelasin dulu nih gimana. Pertama saya mau menjelaskan latar belakang saya masuk ke PDIP. Yang pertama itu ada 3 hal. Pertama, PDIP dikenal sebagai partai yang sangat nasionalis. Nasionalis. Kemudian kedua, selama ini yang terlihat di masyarakat, PDIP lah yang secara kokoh dan tegak lurus untuk menghargai kader-kadernya. Terbukti mulai dari Pak Jokowi wali kota, gubernur hingga sekarang presiden. PDIP yang mendukung ya. Dan kemudian dari kisru-kisru yang ada menjelang Pilpres ini tetap berpegang teguh pada kader yang ada di PDIP itu tersendiri. Jadi artinya dari kita masyarakat, dari kita generasi muda ini, apapun yang kita kerjakan sekarang, suatu saat kedepannya akan berbau manis. Pasti akan menjadi penilaian tersendiri di organisasi yang kita masuki. Itu yang kedua. Minum Bang ya. Agak tegang juga rupanya. Kalau yang ketiga itu karena latar belakang keluarga. Mama saya kan dari Manado. Opa saya itu PDIP murni sampai sekarang. Om tante saya masih ada pengurus PAC di sana. Dan dari kecil sering diceritakan bagaimana
perjuangan PDP pada saat melawan Orde Baru dan seterusnya, sehingga itu menjadi nilai tersendiri di hati. Ya. Oh, jadi perjuangan PDI Perjuangan dengan Orde Baru menginspirasi ini ya. Serta Opa dulu kan memang kader dia. Ya, kader. Oke. Yang Bapak tadi kayaknya pengen sama yang muda-muda nih. Iya, artinya kan gini. Ini jarang ya Pak ya, saya lihat ada sebuah kesadaran lebih maju dari kaum muda untuk berpartisipasi politik. Saat ini dia mencalonkan sebagai DPRD provinsi ya, Mamasa ya. Provinsi Sulbar. Iya, Mamasa ya, dari Sulbar untuk pemilihannya elektoralnya di Mamasa. Nah, artinya kan hari ini jarang banget bos, ya kan? Jarang banget orang yang usianya 26 tahun tapi dia udah melek politik. Mungkin Bang Rio ya, ini ada kultur yang ngebentuk sosok Bung Dandi ya. Iya, seperti itu. Ada nilai histori yang harus dibangun. Apa anak muda Mamasa seperti ini Pak? Rata-rata kalau saya lihat memang anak muda sana itu sebenarnya senang dengan berpolitik ya, kalau nggak salah ya. Namun secara materi SDM itu masih kurang. Dan kenapa saya memilih ingin masuk dalam DPRD ini? Pertama yang terjadi sekarang, minta maaf ini untuk senior-senior. Provinsi itu kan, Minta maaf saya bilang provinsi. kalau bukan pensiunan, pasti orang yang sudah lama lah di dalam. Ya itu senior. Sudah sesepuh. Nah, sedangkan Indonesia sendiri akui bahwa sebesar 63% kalau tidak salah angka itu berasal dari pemilih muda, dan kesenjangan ini kan harus ada yang mengisi. Karena kami di wilayah Mamasa itu pertama sangat menjunjung tinggi adat istiadat, untuk menegur saja orang tua bahwa dia harus begini dan sebagainya itu sangatlah sulit. Tapi kalau istilahnya kami misalnya para-paranya, artinya yang bisa ditemani cerita bersama, bisa sharing, diskusi pasti kan pikirannya lebih beda maksudnya. Padahal gini tadi ngomong minta maaf gitu, yang jadi kader di PDIP itu pensiunan, paling juga pensiunan sebenarnya. Jadi udah ada kultur sama kebutuhan ya. Ini harus didiskusikan nih. Abang ini apa namanya kan udah pengalaman nih dari dulu. Bang Yohanes. Ngelihat nih Bang, lihat potensi. Aku ke yang muda dulu deh ya. Abang Yohanes pribadi melihatnya ada anak muda 26 tahun berani dan mau. Gimana Bang? Memang kita butuh anak muda sekarang seperti itu. Jadi kita ini kan harus ada regenerasi. Seberapa penting sih menurut Abang regenerasinya itu? Sangat penting sih, penting banget. Tapi nggak khawatir minim pengalaman gitu kan, minim ini gitu. Enggak, justru mereka ini kan, apalagi ini kan sudah S2, jadi SDM-nya kan bagus pasti. Lalu sekarang ini kan ya harus memang ada regenerasi supaya jangan dari tahun ke tahun itu aja yang harus ada perubahan di situ. Harus ada perubahan. Regenerasi sebuah keyakinan. Berapa banyak yang udah S2 di Mamasa di Sulbar? Kalau secara angka saya kurang tahu, tapi kalau untuk angkatan saya masih sangat kurang. Sangat kurang? Iya. Di jargonnya kalau Pak Yohanes bilang butuh anak-anak muda, saya teringat pesannya Bung Karno. Berikan aku 10 muda. Ini salah satunya. Makanya kembali lagi ke daerah, ngebangun daerah dan menjadikan daerah itu lebih unggul ya Mas. Gue nyambung juga nih sama bos kita nih Pak Jokowi. Dia bilang ini sekarang waktunya Indonesia angkatan ini, jadi dari tahun 2000 sekarang ya sampai kalau saya 2036 itu nanti jumlah penduduk Indonesia ini adalah usia yang demografi bonus. Nah ini gue kira kalau tarik ke anak muda ini, dan ini pas banget ini. Memang kita lagi butuh orang seperti ini kan, orang-orang di angkatan seperti ini. Kalau salah Pak, Nah itu salah. Kalau salah 10 juta sampai 20 juta pengangguran.
ini kalau seandainya nggak dimanfaatkan betul-betul, makanya saya lihat juga memang kader-kader di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini banyak yang muda-muda. Mungkin karena satu semangat, satu arahan dengan Pak Jokowi seperti ini. Dan dengan Pak Ganjar juga muda soalnya. Nah itu beda tipis sama saya. Cuma beliau putih. Kalau saya yang seberang udah tua, gitu kan? Yang seberang udah tua. Ini muda. Nah sekarang gini, ini kan ada calon presiden yang muda, terus ada calon anggota dewan muda di Sulawesi Barat. Nah kita mau ini nih, gimana caranya nih teman-teman yang ada di Sulawesi Barat, Pak Ganjar bisa datang nih? Ini harus apa nih yang harus kita undang nih? Kalau rencananya Agar Pak Ganjar itu ngeliat nih, wah Sulawesi Barat harus diperhatikan oleh Pak Ganjar nih. Udah. Pak Ganjar udah turun ke Sumbar. Udah. Satu kali. Udah. Harus datang lagi dong berarti. rencananya di bulan Oktober. Oktober. Mudah-mudahan Ya. ya Pak. Pak Ganjar. Oktober ya datang. Nah, gitu. Oke. Apa yang harus ini Pak? Yang dipersiapkan, kasih PR buat Untuk Pak Presiden. Ya. Gini, ini sebenarnya searah ya sama tujuan saya di sana itu, yang akan cita-cita saya, visi misi saya ke sana. Yang pertama, tadi juga Mas Dandi sudah bilang keterbatasan SDM. Itulah kalau saya jadi, saya pengen menyekolahkan anak-anak yang mampu secara kemampuan, ya otaknya ada ya, tapi kemampuan finansialnya nggak ada. Itu yang saya akan bantu, saya akan memfasilitasi mereka lah. Itu yang pertama, karena saya melihat rata-rata masih tamatan SLTA di sana. Ada bagi yang putus sekolah. Itu karena ya wajar lah, karena tingkat kemiskinan di sana masih cukup tinggi. Jangankan buat sekolah, buat makan sehari-harinya aja juga agak kurang. Itu ya salah satu kerinduan saya ya, yang ingin saya coba nanti kalau saya jadi, saya perjuangan itu. Yang kedua mengenai masalah infrastruktur, ya sangat parah. Sulawesi Barat sangat parah. Ya, apalagi di kabupaten kami sangat parah. Bahkan jarak cuma 25 sampai 30 km itu bisa satu harian baru sampai dengan mobil. Bukan dengan kuda lagi. Mungkin Mbak lebih duluan kuda. Lebih cepat kuda. Lebih cepat kuda. Jangan-jangan harus beternak kuda di sana. Sudah lewat. Kan kuda lagi mahal Pak. Iya. Yang ketiga, kalau itu sudah terpenuhi, dan saya mau undang investor. Saya banyak beberapa teman yang di pusat sini, yang dia tahu potensi Sulbar, yang belum diapa-apain, masih istilahnya masih perawan lah boleh. Ini sayang kalau nggak. Gimana APBD di sana mau besar ya? Kalau cuma itu aja. Sekarang ini di sana cuma kopi pun nggak terkenal Toraja. Simpang namanya. Padahal ya maaf ya orang Toraja. Kopi Toraja itu dari Mamasa loh. Tapi yang terkenal kopi Toraja kan. Bisa gitu ya. Nah saya undang lah kalian kalau. Oke, siap. Saya mau undang, saya cobain kopi Mamasa. Ya, jadi itu yang ketiga, saya kalau itu sudah SDM ada, infrastruktur oke. Investor kan mau datang, potensi di sana ada kok. Ya kan? Disitulah saya juga nanti akan bangun power, maksudnya sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan di tempat lain pekerjaan saya, ya di pembangkit listrik saya akan coba di situ ya. Bangun di sana. Mungkin kalau secara skala pembangkit listrik yang besar itu mungkin berat ya dari sisi biaya, pasti perlu pendanaan dari pusat. Di situ nanti saya sama-sama dengan orang, saya tarik coba cari anggaran pusat dibawa ke daerah. Kalaupun nggak ada, mungkin dari pendapatan saya di DPR yang saya resmi bisa saya tuangkan melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro namanya. Itu yang ke desa-desa, itu yang akan saya bangun nanti. Mikro ya, bukan mini lagi. Lebih kecil lagi. Itu di bawah, biasanya di bawah 1 mega lah. 1 mega. Kecil-kecil. Satu desa itu ya? Satu desa sebenarnya dari 500 kali udah cukup. Nah 500 kali itu kan biayanya nggak seberapa sebenarnya. Apalagi kalau di Mamasa aja itu ada 178 180 desa. 180 desa, berarti butuh 100-an lebih ya. Beginilah, kalau kita langsung membangun semuanya kan berat. Nggak mungkin ya. Selama hal kecil tapi berguna, kita bangun satu aja, itu saya kira bermanfaat. Kalau saya targetnya ya setahun saya mau bangun 5 PLTMH dengan dana aspirasi yang saya punya nantinya.
Itu karena biayanya, mungkin kalau saya jualan bisa jadi mahal, tapi kalau saya sendiri yang tahu produk itu dan saya ahli di bidang itu, saya kira biayanya akan lebih murah, gitu kan. Nah itu kalau saya bangun bukan artinya terus saya jadi bisnis, bukan. Itu saya serahkan ke masyarakat desa. Ya, itulah salah satu visi misi saya sih sebenarnya. Visi misi. Saya mau serahkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak ketinggalan lagi masalah power listrik, nggak ketinggalan tentang itu. Dan satu hal lagi di sana jaringan sulit loh, jaringan telekomunikasi. Pak Rio. Sayangnya belum sempat dibangun udah ketangkep itu. Nah, ya Menteri yang lalu ya, Pak Rio ini gini, tadi sudah diungkapkan ya semua problematika yang dihadapi di daerah tersebut ya Mamasa. Sebenarnya peran kepala daerah, kalau saya lihat investor ya dari Pak Rio sendiri bilang itu belum masuk, berapa potensi ini kan besar. Terus Pak Rio kan saat ini mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, Pak Rio. Artinya kan ada sinergisitas antara pemerintah daerah dan DPR, ya kan? Artinya kan di situ ada sinergisitas. Sebenarnya apa sih yang membuat sulit investor itu masuk ke Sulawesi Barat gitu? Kenapa? Ada apa? Begini, gitu. Ada apa? Ya. Tadi yang cita-cita saya tadi itu ada benang merahnya. Iya. Kenapa? Jadi kalau Bapak lah sebagai investor mau masuk ke dalam, mau membuat pabrik kopi lah. Oke. Kalau infrastruktur belum benar, power nggak ada, biayanya pasti tinggi dong Pak. Biaya penjualan pengangkutan dari situ kan tinggi kalau jalanan jelek. Yang tadi saya bilang jarak 25 km bisa seharian. Anda produksi sekarang mau jualnya kapan kalau kayak begitu? Dan pasti transportasi akan mahal situ kan dia. Power listrik Anda harus bikin sendiri. Anda mau investor kan biasanya datang, infrastruktur sudah tersedia, dia tinggal bangun. Nah, kenapa SDM saya perlukan untuk ditingkatkan? Pasti kan harus ada orang SDM yang mampu juga mengelola itu. Harus ada putra daerah, anak-anak muda yang. Tapi kalau pendidikan dasarnya juga kurang, gimana investor mau narik gitu loh? Nanti orang luar yang datang. Iya, enggak, maksudnya hari ini kan pemerintah daerah ngapain aja gitu loh. Sampai hari ini investor kok belum masuk. Kok tanya anak muda yang jawab ini. Kenapa gitu loh? Kerjanya ngapain gitu loh? Nanti Mas. Pertama di sini dibutuhkan referensi dari orang yang telah berkecimpung di ibu kota. Oh, Karena- akses itu, akses dari jaringan. Ya, karena bagi saya itu birokrasi itu dapat berjalan, biar robot ditaruh di situ bisa juga. Kenapa? Karena dia hanya mengerjakan apa yang telah tertulis, dan kan secara pengajuan anggaran dan sebagainya itu bisa menggunakan anggaran tahun lalu, kalaupun tidak ada referensi baru, toh. Artinya ya tidak harus human di situ baru bisa jalankan pemerintahan, tapi karena kurangnya wawasan dari seorang pemimpin daerah khususnya di Mamasa, sehingga begitu akan berjalan stagnan saja. Karena dari pemimpinnya sendiri kurang referensi dari misalnya kayak Mario dari ibu kota, kurang jalan-jalan. Kurang ngopi. Kurang jalan. sini lah Bu. Gitu ya? Iya. Wah. Kalau buat orang ngopi sana banyak. Oh enggak, banyak kan deket sama bupatinya kurang dekat jaringan bisnis itu, jadi nggak tahu Hanya cara mengerjakan ketemunya. apa yang tertulis saja. Ya. Nah, Tanda tangan. Oke, itu masukan yang sangat bagus. Iya. Dan untuk Dan perhatian itu kepala daerah. harusnya partai PDI Perjuangan yang bisa Menghargai memfasilitasi kader. itu. Pak ini nih, Pak anggota dewan yang lihat Nah, iya ini mantap ini. Saya mau tanya lagi nih. Enggak, gini. Mario, Pak Yohanes ya. Saya manggil, ini 4 periode. Jokowi kalah sama dia. Iya kan, 4 periode. Kalah jago ya. 2004 ya kan sampai hari ini masih di DPRD kan. Nah, artinya kan kalau Dicintai rakyat ini berarti. ya putra daerah maksudnya. Daerah. Nah, fungsi DPRD abang menjabat kan ada 3 bang, antara pembuat undang-undang, satu sisi pengawasan. Ada nggak sih pak benturan dengan legislatif lah, dengan eksekutif lah ya di pemerintahan setempat ketika Bang Yohanes mengusulkan ini loh kita ada undang-undang baru kita sahkan dan
mempermudah investor masuk, ada nggak sih ganjalan-ganjalan? Apa ganjalan? Kita identifikasi aja sekarang. Ganjalan Sebenarnya apa? ganjalannya nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada sih, kalau dari pemerintah nggak ada. Hanya memang dalam ini yang sampai disampaikan Bang Rio masalah apa inspektor ini malas masuk kondisi alamnya itu. Lalu masyarakatnya juga di atas kan masih SDM masih kurang, masih anggaplah masih primitif lah. Jadi kemarin ada dicoba untuk tes apa tambang nikel, tapi malah demo besar-besar masyarakatnya, demo kantor bupati di Kepung. Demo. Supaya jangan nggak siap perubahan. Nggak siap perubahan seperti itu. Sama Takut juga ada ketinggalan tambang juga emas, sih, Pak. ada tambang emas di atas di satu kecamatan itu kecamatan Tabang namanya. Itu nggak mau masyarakatnya kalau dikelola secara itu Secara modern. Jadi harus secara tradisional dikasih begini. Artinya perlu Jadi memang edukasi ya. Yang mau dirubah dulu dia punya mindset dulu, mindset masyarakat Iya, mau dirubah iya. dulu ya. Cara berpikir. Berarti dulu. didampingi ya. Nah, makanya saya bilang kalau mau memasa maju harus kasih PDI Perjuangan di bupati ya. Itu dia. Kuncinya kemenangan politik. Politik. Dan Paryo juga perjuangan politiknya. DPR RI akan memperjuangkan daerahnya nih. Ya. Keren ya. Baru ngeliat nih sekarang nih ada 2 caleg, ya kan, 1 anggota dewan. Kompak bro sih. Kompak, tadi sama-sama dari PDI ya memang ya. Terus kompak, terus udah gitu bicara soal pencalonan gitu kan, masa depan berarti kan gitu kan. Ini menurut kenapa sih, gue mau nanya di sini kenapa bisa kompak begini, terus bareng-bareng mau bareng-bareng gimana? Apa penyebabnya kok bisa kompak? Selain warna merah bareng ya. Apa karena memang di PDIP itu doktrinnya harus kompak? Harus kompak memang. Harus kompak. Ya, jadi siap. ideologinya itu harus kompak. Gotong royong itu. Kasihlah. Ya. Apalagi sudah jelas ya Yes. dari ketum kita, Yes. arahnya jelas bahwa satu komando Ganjar harus menang. Wis. Wes. Satu komando. Jadi suka atau tidak suka, kalau kami sudah di dalam, kami satu komando, kami harus perjuangkan itu. Karena bukan cuma Ganjarnya, ya. Karena ada kelanjutan pembangunan dari Pak Jokowi yang kita harus teruskan. Dan kita yakin, karena juga ini adalah perintah ketua umum dan partai, cuma Pak Ganjar yang bisa meneruskan program-program Pak Jokowi. Oke, betul. Jadi kami akan berjibaku, khususnya di Mamasa maupun saya di Sulawesi Barat secara lebih besar lagi. Saya harus memperjuangkan betul-betul bahwa Pak Ganjar harus menang, PDIP harus menang di sana. Oke. Untuk periode yang lalu, memang PDI Perjuangan menang di sana. Ya. Kalau suara di Sulbar itu kalau nggak salah 200.000 lebih ya. Dari kalau nggak salah hampir 700.000 suara. Oke. Ya, jadi 200.000 ke Hampir 2 kursi. hampir 2 kursi sebenarnya. Untuk Senayan ya. Iya. DPR RI Senayan. 2 kursi ya. Ya, itulah. Jadi kami sih tetap Dan nanti optimis. harus Ya, 2 kursi, 3 kursi? pinginnya kami 2 kursi. 2 kursi. Itu target kami. Target. Ya. Oke. Dua kursi. Walaupun sekarang ada incumbent kami yang masuk sudah ada 1. Oke, siap. Di sana cuma 4 kursi kalau untuk perwakilan di Senayan. Ada 2. Ya, seperti itulah. Jadi karena kami memang suatu komando dan kami yakin kami harus membangun Sulbar, ya partai nasional salah satunya partai yang apalagi kami ada di situ yang harus kami menangkan. Yes. Jadi harus kompak, Bang. Harus kompak. Bersatu Itu karena kekompakan kuat, kami, kawat ya. karena bersatu. Ya. Separuh banget tuh, Bang. Tandem, istilahnya bahasa politik itu tandem. Oh, tandem. Keren. Kompaknya udah kelihatan, Mas. Iya. Makanya tadi pertanyaan gue itu tuh bisa Iya. kompak begini, banyak dari sana gitu datang ini baru Baru landing. nyampe. Oh, baru landing bener kan? Dari sana berangkat jam berapa? Tadi berangkatnya jam 8. Jam Orangnya aja belum nyampe. Oh. Keren. Top. Oke, pertanyaan terakhir. Ini. Jangan terakhir dong. Oh. Gue kan jadi enjoy. udah pasti ketagihan. Mental dewan. Wah. Next edisi. Nanti kita akan dalami lagi, Bang. Nih, kita bicara mental SDM lah ya.
teman-teman dari Partai PDI Perjuangan punya tantangan yang cukup berat dalam hal SDM selain infrastruktur, tapi infrastruktur jalan kalau SDM nggak siap juga gimana gitu kan. Nah, tantangan yang istilahnya tadi menurut saya Sulawesi Barat sangat jauh, Jakarta juga istilahnya sebenarnya ngelihat itu dulu Sulawesi Barat sangat jauh sekarang. Tapi nanti kalau IKN itu provinsi penunjang loh. Provinsi penunjang. Iya benar. Oh, provinsi penunjang dekat ya Bang? Dekat, tinggal nyebrang. Iya. Jadi bukan provinsi terjauh dari ibu kota lagi atau jauh dari ibu kota. Bekasinya IKN. Bekasinya IKN. Tangerang IKN. Kira-kira seperti itu. Ya. Oh, artinya memang harus ada percepatan. Harus ada Pembangunan percepatan. itu kayak pasirnya segala macam. Saya dapat informasi justru dari Sulawesi Barat. Iya, itu pembangunannya sekarang. Kalau IKN terjadi percepatan, kalau Sulbarnya nggak terjadi percepatan, Harus diimbangi. Iya, harus diimbangi. Kalau nggak kan, Sejalan ya. iya, Ini makanya lebih berjuang biar cepat. iya. PR-nya itu Iya. tadi, PR-nya Bang Rio harus masuk ke Senayan. Jadi sebenarnya kunci untuk membangun daerah satu, kemenangan politik. Pemerintahnya harus dipegang PDI juga. Ya. Nah, semua anggaran, semua aturan-aturan yang dibuat itu kan akan bagaimana ya, berpihak pada rakyatnya ya kan, Biar untuk kemajuan daerahnya Bang. Gitu. Tapi kita tolong juga disampaikan, saya mau menyampaikan ini untuk khususnya masyarakat Sulbar. Iya. Kalau ingin Sulbar maju, Yes. kita semua jangan bermain money politik. Ini harus disadarkan masyarakat sana. Jadi pilihlah pemimpin, calon-calon pemimpin di sana, baik caleg DPRD, DPRP atau DPR RI. Iya. Jangan berdasarkan money politik. Gara-gara uang 100, 200, 3.000 atau 300.000 itu cuma satu hari diterima, tapi untuk 5 tahun nggak terjadi kemajuan itu. Nah, itu sayang gitu. Perlu itu Bang. Ya. Perlu campaign Ini nggak yang salah masyarakat juga. Selama ini mungkin ya teman-teman anggota DPRD atau DPRP atau DPRD yang lalu melakukan hal seperti itu. Jadi masyarakat sana jadi menikmati itu. Akibatnya ya beginilah, pembangunan nggak jadi-jadi. Jadi saya mohon kesadaran seluruh stakeholder di Sulawesi Barat, bukan cuma kami. Pembangunan nggak jadi-jadi, akhirnya di PR gue kata dia. Gak masalah, selama gue dikasih tugas ya khususnya dari yang gue percaya Tuhan udah tugaskan gue akan maksimal di situ. Dan tadi kan dari awal gue udah bilang gue udah selesai sama diri gue sendiri. Kapan lagi gue mau balik ke kampung untuk membangun kampung gue gitu. Gue enjoy menikmati hidup gue cuma di pusat di Jakarta selama ini. Ya perjuangan orang tua gue atau pendahulu gue dulu, gue nggak bisa melanjutkan. Sekarang saatnya gue harus melanjutkan gitu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini panggilan hati, susah gue untuk melanjutkan. Siap. Bung Baba, pertanyaan terakhir. Kalau pertanyaan terakhir nih ya untuk ketiga narasumber, PR-nya ya bukan pertanyaan sih ini ya jatuhnya. Harapan. Saya doakan untuk menang. Amin. Itu aja. Karena cita-cita mulia dan cita-cita itu harus diperjuangkan Bang ya kan? Yes. Siap. Itu Gua aja sih. Gua ngelihatnya gini, baru ini yang ngelihat ini calon segini siap. Karena dia tadi udah dengar kan udah punya solusi. Rangkanya ada, solusinya ada, ready to action. Nggak sabar lagi. Yang lebih ekstrim lagi, dia punya blueprint untuk membangun masa. Blueprint itu harus ada, rangkaian program kerja. Betul. Nah itu. Tinggal kita udah siap ini. Gagal di sini tetap jalanin, gagal di sana biasa lah ya. Gitu. Next edisi lah bicara soal Kita dalami lagi Pak. Nanti kita juga perannya. identifikasi di sana, kita bantu. Termasuk si ini Bro Dendi nih ya nggak? Dia S2 hukum bro. Masih muda begitu mau Udah. Tapi gini di Sulawesi Barat katanya nggak ada bioskop, Nggak ada. gym, Nggak ada. gitu. Oh di sini masuk kayak Harus Ya ketiga orang ini menang, modernitas terjadi di Sulawesi Barat. Harus. Itu perlu.
Oke. Kita biasa, Bung, nanti kita lanjut ya di edisi berikutnya. Sebelum udahan di Orkes TV, biasanya kita muter membunyikan kembali sila-sila Pancasila. Saya nomor 1, sebutin Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.